Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi diantaranya bertambahnya produksi barang dan jasa, bertambahnya output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi melibatkan pemerataan pendapatan bagi penduduk, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, dan perbaikan kualitas hasil produksi. Dalam sintesis, pertumbuhan ekonomi berfokus pada peningkatan ukuran ekonomi dan output, sedangkan pembangunan ekonomi melibatkan perubahan yang lebih luas dan memperhatikan kualitas hasil produksi serta pemerataan pendapatan. Pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Dalam perspektif makroekonomi, menurut Mankiw, menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kapasitas negara untuk memproduksi barang dan jasa menentukan standar hidup penduduknya. Mankiw menjelaskan salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi terbaik adalah perhitungan PDB. Pendapatan per kapita memiliki beberapa fungsi penting, antara lain tolak ukur kemakmuran, perbandingan antar negara, dasar pengambilan kebijakan. Rumus perhitungan per kapita, yaitu PDB per kapita sama dengan PDB per jumlah penduduk. PNB per kapita sama dengan PNB per jumlah penduduk. Perhitungan harga yang berlaku penting untuk gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk negara. Perhitungan harga tetap perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu negara. Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam lainnya. Tanah dan kekayaan alam lain yang bisa menjadi peluang investasi, yang mana peluang investasi itu menjadi sumber daya alam yang dapat menarik investasi asing dan domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Industri yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan pariwisata membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan pendapatan dan daya beli. Yang kedua, sistem sosial dan masyarakat. Sistem sosial dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena ada alasannya, yaitu stabilitas politik dan keamanan. Sistem politik dan sosial yang stabil dan aman menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, mendorong investasi dan mendorong pertumbuhan usaha. Sebagai contoh, negara dengan sistem politik yang stabil dan terjamin keamanan hukumnya akan menarik investor domestik dan asing untuk menanam modal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi klasik. Menurut para ahli ekonomi klasik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah persediaan barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam. Yang kedua, teori dari Harold Domar. Teori Harold Domar menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi sebagai perluasan dari teori Keynes, pengeluaran agregat yang mempengaruhi output dan inflasi. Dan yang terakhir adalah teori ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan tentang bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mencapai hasil yang stabil dengan menyatukan 3 kekuatan ekonomi, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada hambatan masalah bagi pembangunan di negara berkembang. Yang pertama yaitu ada kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, lalu kekurangan dana modal dan juga dana fiskal, masalah institusi sosial, kebudayaan dan politik, perkembangan penduduk yang pesat, pertanian yang masih tradisional, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan, serta dampak dari perubahan iklim.
Lalu selanjutnya ada peranan pemerintah dalam kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ada kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, lalu mengembangkan infrastruktur, meningkatkan tabungan dan investasi, meningkatkan taraf pendidikan dan masyarakat, lalu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan, serta merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi.